Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang akan saya bacakan di pagi hari ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Beginilah bunyinya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bacakan di pagi hari ini. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menggunakan kata-kata yang begitu dalam dan juga begitu indah. Bagaimana ia menyatakan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka jangan terlalu bangga jika mereka memiliki karunia-karunia roh, dapat berbicara dengan baik, memiliki intelektual yang baik, kaya, dan lain sebagainya. Tetapi mereka harus sampai kepada buah dari kasih itu. Dan ternyata buah yang dimaksud oleh Paulus itu adalah ikut bagian dalam pelayanan kasih. Orang-orang sering sekali mengabaikan ini. Kita sebenarnya terpanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, terlepas dari sudut mana kita mengerjakan bagian kita. Jika saudara melihat dalam penulisan Alkitab, Lukas itu adalah seorang dokter, tetapi dia mendampingi Paulus dalam pelayanannya. Ia membuat catatan yang begitu akurat, sehingga itu menjadi bukti. Apakah Lukas kehilangan sukacitanya, atau apakah dia kehilangan yang dimilikinya? Ternyata ia memiliki apa yang dimiliki oleh Paulus. Di sanalah letak kebahagiaan itu. Ia ikut ambil bagian dalam pelayanan dari Rasul Paulus, walaupun dia hanya menuliskan apa yang dilakukan oleh Petrus, apa yang dilakukan oleh Paulus. Saudaraku yang terkasih, kita harus memikirkan ini baik-baik, karena kita tidak boleh menjadi pelit dengan apa yang kita miliki. Saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh pengkhotbah demikian. Ia mengatakan bahwasanya apa yang bisa engkau layankan kepada Tuhan. Ternyata pelayanan itu adalah sesuatu hal yang dimiliki. Sekarang pertanyaannya, apa yang kamu miliki? Yang kamu miliki adalah apa yang kamu kantongi. Uang itu yang aku miliki.
sehingga aku perlu mempergunakan ini untuk melayani Tuhan. Bukan sebaliknya, semakin banyak yang kita terima, semakin kita menjadi pelit, semakin kita menjadi angkuh, semakin kita menjadi sepele dengan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Malahan saudara harus ikut ambil bagian dalam pelayanan itu. Itulah orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang mengapa Yesus Kristus harus menjadi miskin. Yesus Kristus itu memiliki segala-galanya, tetapi dia menjadi miskin. Dia menjadi anak tukang kayu. Dia bahkan lahir lebih hina dari kita. Dia berada di kandang domba. Kita lahir di rumah sakit yang mewah. Dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, padahal dia yang menciptakan dunia ini. Ini sangat ironi. Tetapi ketika Yesus Kristus menyerahkan dirinya, kita menjadi kaya. Kekayaan kita bukan dalam arti fisik. Bukan kita menjadi kaya, memiliki uang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, bukan itu. Tetapi kita menjadi kaya dalam hal rohani. Apa yang ada padaku adalah milik Allahku. Sehingga jika aku telah menyelesaikan bagianku, seluruhnya itu adalah bagian Allahku. Itu menjadi prinsip yang benar. Konsep persepuluhan itu sering sekali dibumingkan. Tetapi sebenarnya kita memiliki hal yang lebih dari itu. Bahwa apa yang aku miliki adalah milik Allah. Dari situ kita semakin mengerti bahwasanya semua yang kuterima itu adalah titipan. Jika itu adalah titipan, maka Tuhan berhak menuntut dari apa yang Tuhan berikan. Sehingga jika Tuhan menginginkan apa yang ada padaku, tentu aku akan memberikannya itu. Jika Tuhan memberikan aku kesehatan, aku akan mempergunakan kesehatanku untuk memuliakan Tuhanku. Jika aku memiliki suara yang bagus, maka aku akan mempergunakan suaraku untuk memuliakan Tuhanku yang telah memberikan itu kepadaku. Mari memikirkan ini dengan benar, supaya kita saling mendukung dalam pelayanan itu, saling memenangkan di dunia ini dengan cara ikut ambil bagian, berkorban, dan berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang menolong kami mengerti tentang pentingnya pelayanan kasih itu. Engkau menginginkan kami supaya tidak hanya pendengar saja, tetapi kami juga menjadi pelaku seperti Kristus yang adalah pelaku dari apa yang telah disampaikan dalam kitab nabi-nabi. Tuhan bimbinglah kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang menghasilkan buah yang manis. Lewat apa yang Engkau beri kepada kami, itulah yang kami pergunakan untuk melayani-Mu kembali. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.